Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Izinkan kami mempresentasikan dari kelompok 2 dengan judul Trauma Psikologis dan Proses Pemulihan Penyintas Pasca Tsunami Aceh. Alangkah baiknya sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya, menyebutkan anggota kelompok saya. Pertama, dengan saya sendiri, Muhammad Fatih Hidayat dengan NIM 15240673, ada Muhammad Rizky, Yazid Islal, Muhammad Rio, Adrian Fauzan, Nando Putra, Sabil Pangetsu, Aziz Arif, Meisya Aulia, dan terakhir Muhammad Rizky Borneo. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini ada latar belakang. Bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tapi juga dapat meninggalkan trauma psikologis yang mendalam bagi masyarakat yang mengalaminya. Tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan keluarga, rumah, pekerjaan, dan lingkungan sosial secara bersamaan. Pemulihan trauma tidak hanya bergantung pada konseling, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi tempat tinggal, ekonomi, dukungan keluarga, kearifan lokal, serta spiritualitas Islam. Baik, dilanjut dengan teman saya. Saya Muhammad Rizky Alfarizi dengan NIM 152406040. Pada slide ini terdapat 3 fokus pembahasan. Pertama, membahas pengertian trauma psikologis serta bentuk-bentuknya. Misalnya, ada PTSD, kecemasan, juga depresi. Kedua, membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat trauma psikologis pasca bencana. Misalnya, usia, bentuk kehilangan, serta dukungan sosial yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Pada saat ini pada kesempatan ini pula akan dibahas dampak trauma terhadap kehidupan penyintas, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun hubungan sosial antar masyarakat. Ketiga, membahas proses pemulihan serta peran keluarga, masyarakat, juga agama dalam memberikan dukungan sosial spiritual dengan harapan penyintas dapat kembali menjalani aktivitasnya seperti sebelumnya. Ketiga rumusan masalah ini akan dijadikan bahan pembahasan untuk memahami trauma psikologis pasca trauma dan upaya penanganannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Kenalkan, nama saya Zid Islal dengan NIM 15240720. Sebelum masuk ke pembahasan trauma, saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum mengenai tsunami Aceh agar konteks pembahasan lebih jelas. Tsunami Aceh terjadi pada 26 Desember 2004 akibat gempa besar di Samudra Hindia. Bencana ini memberikan dampak yang sangat besar, terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir Aceh. Banyak pemukiman, sekolah, dan sarana ekonomi mengalami kerusakan. Selain itu, jumlah korban jiwa juga sangat besar, yaitu lebih dari 160.000 orang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Di sisi lain, peristiwa ini juga menunjukkan kuatnya nilai gotong royong dan kearifan lokal masyarakat Aceh dalam menghadapi masa pemulihan. Dari gambaran tadi, dapat dilihat bahwa tsunami Aceh tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga tekanan psikologis bagi para penyintas. Maka dari itu, pembahasan selanjutnya adalah mengenai trauma psikologis pasca bencana yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Fadila dengan NIM 15240730. Saya akan menjelaskan pengertian trauma psikologi pasca bencana. Trauma psikologi pasca bencana adalah respon emosional yang mengalami peristiwa mengancam keselamatan atau menimbulkan kehilangan yang besar. Gejala merupakan rasa takut, cemas, sulit tidur, dan ingatan yang muncul kembali. Bila berlangsung lama, kondisi ini bisa berkembang menjadi PTSD. Next-nya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, saya Adrian Fauzan Gontoro dengan NIM 15240614. Di sini pun ada bentuk-bentuk trauma yang dialami oleh korban. Yang pertama yaitu PTSD. Apa sih itu? Seperti hilang ingatan berulang, mimpi buruk, mudah terkejut. Dan kedua itu ada kecemasan dan ketakutan yang bisa muncul saat ada pemicu seperti gempa atau suara ombak. Dan ketiga itu depresi
kehilangan semangat, dan menarik diri. Dan keempat itu ada survival guilt, yaitu rasa bersalah karena selamat. Kenapa sih gue yang selamat, kenapa nggak orang tuh, seperti itu misalnya. Dan terakhir itu menarik diri, yaitu seperti menjauhkan diri dari lingkungan sosial seperti ansos lah, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Nandro Putra Dilaga dengan NIM 15240724. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat trauma pada penyintas tsunami Aceh. Faktor tersebut meliputi tingkat paparan terhadap bencana, kehilangan anggota keluarga, serta kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Selain itu, usia, jenis kelamin, dukungan dari keluarga, dan lingkungan, serta kondisi kehidupan setelah bencana juga berpengaruh terhadap proses pemulihan. Semakin besar kehilangan yang dialami dan semakin sedikit dukungan yang diterima, maka risiko trauma yang dialami penyintas akan semakin tinggi. Selanjutnya, masuk ke dampak trauma dalam kehidupan. Trauma pasca bencana dapat berdampak pada beberapa aspek kehidupan. Dari sisi kesehatan mental, penyintas bisa mengalami cemas, depresi, dan sulit berkonsentrasi. Secara sosial, mereka bisa menjadi lebih tertutup dan sulit percaya kepada orang lain. Pada anak-anak, trauma dapat mengganggu proses belajar karena mereka sulit fokus atau kehilangan motivasi. Selain itu, dari sisi ekonomi, banyak sekali penyintas kehilangan usaha dan juga sumber pendapatan. Jadi, dampak trauma tidak hanya terlihat secara emosional, tapi juga mempengaruhi kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi para penyintas. Baik, saya Ajis Arif Hambali dengan NIM 15240654. Saya akan menjelaskan slide bagian 10. Setelah tsunami Aceh, banyak penyintas mengalami trauma psikologis, seperti ketakutan, sedih berkepanjangan, dan sulit melupakan kejadian tersebut. Oleh karena itu, proses pemulihan trauma sangat penting. Ada beberapa hal yang berperan penting dalam proses pemulihan trauma penyintas pasca tsunami Aceh. Yang pertama, pendampingan psikologis. Penyintas mendapatkan bantuan dari psikolog dan konselor melalui konseling dan pertolongan pertama secara psikologis agar mereka merasa lebih tenang dan mampu mengelola emosi. Yang kedua, dukungan keluarga. Keluarga berperan penting dengan mendengarkan cerita penyintas, memberikan perhatian, dan tidak menghakimi perasaan mereka. Yang ketiga, dukungan masyarakat. Masyarakat juga membantu melalui gotong royong, memberikan semangat, dan membentuk kelompok dukungan agar penyintas tidak merasa sendirian. Yang keempat, pemulihan ekonomi. Selain kondisi mental, kebutuhan hidup seperti tempat tinggal, pekerjaan dan ekonomi juga perlu dipulihkan karena hal tersebut dapat membantu mengurangi stres dan mempercepat proses pemulihan. Yang kelima, pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan dapat memberikan ketenangan batin dan menjadi sumber kekuatan bagi penyintas. Tetapi tetap tidak menggantikan bantuan dari tenaga profesional. Jadi, pemulihan trauma pasca tsunami Aceh tidak hanya berfokus pada kesehatan mental, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, kondisi ekonomi yang baik, dan bantuan profesional agar penyintas dapat bangkit kembali. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maisha Wulia Putri dengan NIM 15240632, Post-Traumatic Growth dan peran pemerintah atau tenaga kesehatan. Post-traumatic growth adalah perubahan positif setelah berjuang menghadapi trauma, terlihat dari meningkatnya rasa syukur, kekuatan spiritual, dan hubungan sosial penyintas
didukung kearifan lokal dan nilai keagamaan. Pemerintah itu berperan menyediakan layanan kesehatan mental dan bantuan tempat tinggal atau pekerjaan bagi penyintas. Nah, tenaga kesehatan itu mengenali gejala trauma dan merujuk penyintas ke psikolog bila diperlukan, dengan pendekatan empatik dan menghormati budaya setempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bunu Fajri dengan NIM 15240615. Di sini kita akan masuk ke analisis trauma pasca tsunami Aceh. Trauma pasca tsunami Aceh berlangsung jangka panjang, dipengaruhi bukan hanya oleh pengalaman saat bencana tapi juga kehilangan keluarga dan perubahan kehidupan sosial setelahnya. Penelitian menunjukkan 73,5% penyintas masih berada pada kategori kesehatan mental rendah setelah 20 tahun. Lalu membuktikan trauma tak otomatis hilang seiring waktu. Bantuan perumahan terbukti berkaitan dengan kondisi psikologis yang lebih baik, menunjukkan bahwa pemulihan trauma perlu didukung tempat tinggal yang layak, pekerjaan, dan keamanan ekonomi, bukan hanya konseling. Maka dari itu penanganannya harus lebih menyeluruh, seperti psikologis, ekonomi, sosial, dan keagamaan berjalan secara bersamaan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk kesimpulannya, tsunami Aceh meninggalkan trauma psikologis jangka panjang seperti PTSD, kecemasan, depresi, dan survivor spiral. Tingkat trauma dipengaruhi oleh paparan bencana, kehilangan keluarga, dan kondisi kehidupan setelahnya. Pemulihan yang menyeluruh membantu penyintas tidak hanya pulih, tapi juga tumbuh lebih kuat. Lanjut, saran dari kami ialah ada beberapa, yaitu layanan kesehatan mental, dukungan emosional keluarga tanpa menghakimi satu pihak, bantuan tempat tinggal, kearifan lokal dan agama sebagai pendukung, lalu yang terakhir edukasi dan kesiapsiagaan bencana secara rutin. Oke. Di sini ada beberapa daftar pustakanya. Oke. Sekian kami dari kelompok 2. Mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.